rangka mendukung upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Tangerang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kabupaten Tangerang menyelenggarakan pemberian makanan tambahan atau PMT lokal. Alhamdulillah, pengajian pada hari ini kita cukupkan dulu ya. Anak-anakku semuanya harus kita perhatikan bahwa dalam hadis Nabi disebutkan awalu ma yuhassabu bihi ibad fi yaumul qiyamah as-shalah, bahwa pertama kali kita dihisab nanti di akhirat itu adalah sholat ya. Maka pentingnya sholat, karena sholat bisa mencegah kemungkaran. Sebesar apapun infak kita kalau nggak sholat hangus. Maka pentingnya sholat ya anak-anakku semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau jemput Ya. anak saya, Ustadz. Ya, mangga. Mohon maaf, saya belum bisa membelikan dia seragam supaya sama dengan teman-temannya, Ustadz. Tapi kalau memang nggak mampu, biar Ustadz yang belikan. Ya nak ya, biar Insya nanti seragam. Insya Allah. Terima kasih, Ustadz. Siap. Ayo salim sama Pak Ustadz. Berkah. Ayo Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan Bu, kami dari tim TPK yaitu tim pendamping keluarga. Silahkan duduk Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Sedang ada tamu rupanya. Mari, Bu. Silakan duduk, Bu. Terima kasih Pak. Iya. Ada apa ini, Bu? Oh iya Pak, perkenalkan kami dari tim TPK yang melaksanakan tugas mengunjungi warga. Oh, iya, Bu. Kami bertugas untuk mendampingi keluarga beresiko stunting dengan berfokus pada penyuluhan, fasilitasi layanan rujukan, dan bantuan sosial. Bukan cuma itu saja, kami juga melakukan penyuluhan dan edukasi kepada keluarga beresiko stunting. Oh, begitu, Bu. Iya. Ya Pak, mohon maaf, saya juga melihat makan untuk istri Bapak yang sedang hamil, juga untuk anak Bapak sangat kurang bergizi. Iya, maklumlah Bu, ya mampunya cuma itu. Iya, sedangkan untuk ibu hamil dan anak-anak tuh memerlukan gizi yang istilahnya 2 kali lipat untuk pertumbuhan janin di perut ibu ya. Jadi memerlukan makanan yang beragam dan bergizi. Karena ibu hamil tuh harus mempersiapkan kelahirannya yang sehat. Oh. Jadi diperlukan makanan yang lebih bergizi. Juga untuk anak kita nih, untuk balita ya. Iya. Diperlukan juga gizi yang sehat untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Kalau begitu, kami permisi ya Pak ya. Oh iya. Dan jangan lupa besok hadir di Balai Penyuluhan TPK, yaitu tempat pendamping keluarga. Insya Allah saya akan usahakan hadir, Bu. Iya. Ya. Mari, silakan, Bu. Terima kasih Pak. Mari. Ibu. Iya. Dek. Ayo. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT. Ada tamu nih Pak. Iya, Pak RT. Ini katanya ibu-ibu ini dari tim TPK. Iya Pak RT. Kami dari tim pendamping keluarga yang sedang bertugas mengunjungi warga. Tadi saya ke rumah Bapak, katanya Bapaknya lagi keluar. Iya, memang tadi saya lagi keluar, makanya saya terus kemari.
ibu-ibu dari TPK terjun langsung ke warga. Karena warga itu sangat memerlukan pengetahuan tentang stunting, Bu. Betul sekali Pak RT. TPK adalah ujung tombak percepatan penurunan stunting di Indonesia. Tugas kami adalah melakukan pendampingan, edukasi, dan pemantauan kesehatan keluarga beresiko stunting, Pak RT. Iya Pak RT, saya juga mengingatkan kembali agar Bapak nanti atau Ibu hadir di Balai Penyuluh TPK yang bertempat di Aula Desa. Oh iya. Siap, insya Allah saya datang. Pak RT, kami pamit, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Iya, Silakan, terima Ibu. kasih. Silakan. Tempat pendamping keluarga atau TPK memiliki fungsi utama untuk melakukan pendampingan kepada keluarga yang berisiko stunting dengan fokus pada penyuluhan, fasilitasi layanan rujukan, dan bantuan dalam melakukan surveillance terhadap kelompok sasaran di tingkat desa atau kelurahan. Selamat datang Ibu. Silakan duduk. Bidan, silakan masuk. Halo, Ibu Guru. Apa kabar? Silakan masuk. Sehat-sehat ya. Silakan masuk, Ibu. Sehat. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu di Balai Desa Mekarsari ini ya. Maksud kami mengundang ibu-ibu ke sini untuk demo masak nanti di acara Dahsyat ya, dan juga kita ada penyuluhan tentang stunting. Apa sih itu Dahsyat? Dahsyat itu dapur sehat untuk atasi stunting. Ibu-ibu udah tahu belum apa stunting? Tahu. Stunting itu istilah masyarakatnya mah pendek ya. Tinggi badan tidak sesuai dengan usianya. Nah, istilah medisnya itu gagal tumbuh yang dialami sejak lama atau kronis, dimulai sejak mulai kehamilan sampai anak usia 2 tahun atau disebut dengan 1000 HPK, hari pertama kehidupan. Nah, kalau si ibu hamil, kekurangan asupan zat gizi pada masa kehamilannya itu bisa menyebabkan bayi lahir rendah ya, dengan berat badan kurang dari 2,5, tinggi badannya kurang dari 47 cm. Nanti kalau lama-lama dibiarkan akan menjadi dan menyebabkan anak menjadi stunting atau pendek tadi ya. Makanya untuk ibu-ibu itu, ibu-ibu harus tahu nih kalau lagi hamil nih. Di sini ada yang hamil kan ya? Ada. Ibu-ibu pada masa kehamilan itu pasti mengalami yang namanya mual, muntah ada ya, pada trimester pertama itu pasti ada mual muntah. Tapi tetap diusahakan supaya ada asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh ibu hamil. Supaya apa? Supaya janinnya sehat ya. Nah, stunting itu juga bisa dicegah ya. Ibu-ibu jangan hanya ngasih nasi aja ya. Ada nih di masyarakat, ngasih nasi aja sama kecap udah cukup kenyang. Tidak cukup kenyang ya. Harus mendapatkan gizi yang lengkap dan seimbang. Nah, ini contoh nasi. Kalau untuk anak balita usia 1 tahun, kita pakai takaran centong Magicom aja ya. 1,5 sampai 2 centong. Karena 1 centong Magicom itu 50 gram ya. Sedangkan anak 75 sampai 100 gram. Itu sekali makan. Kalau anak makannya cuma 2 sendok, itu 3 jam kita kasih makan ya. Ibu harus sabar. 3 jam, setiap 3 jam kasih anak makan. Berarti bisa 5 kali sampai 6 kali makannya ya. Ini contohnya ya untuk balita. Ini 100 gram ya ibu-ibu. Ini makanan ini mengandung apa? Karbohidrat. Karbohidrat selain nasi ada apa lagi sih? Ada Kentang. Terus apa lagi? Ubi, roti, singkong ya. Nah itu kalau misalnya si anak nggak mau nasi, bisa kita ganti dengan kentang ya, dengan beratnya sama ya, tenaga. Nah selain nasi harus kita tambahkan dengan protein hewaninya. Nih protein hewani ada ikan ya, ini ikan. Untuk anak-anak cukup 35-50 gram sekali makan. Bisa mencegah stunting ya. Jadi usahakan setiap makan si anak double protein. Itu dari protein hewani.
Nah, protein ada dua macam, tadi protein hewani sama protein nabati. Nah, ini yang hewaninya contohnya ikan lele, yang nabatinya ini contohnya tempe. Terus ada tahu juga. Nah, ini kalau bakso contoh bakso mengandung protein apa Ibu-ibu? Hewani bakso ya. Ada kacang-kacangan, kacang merah, kacang hijau, kacang tanah itu banyak mengandung protein nabati. Nah, protein hewaninya selain ikan, telur, bakso tadi apa lagi? Daging sapi, daging ayam, ya, ati itu banyak mengandung protein hewani. Juga di protein hewani sama protein nabati ini banyak mengandung Fe atau zat besi. Yang itu untuk bagus untuk anak-anak yang misalnya anemi ya, zat besinya kadar Hb-nya kurang. Di rumahnya ada yang punya anak stunting nggak? Ada. Siapa yang punya? Ada Bu, anak saya. Oh, Ibu punya. Sekarang gimana perkembangannya? Alhamdulillah udah ada kenaikan Ibu. Oh. Udah dibawa ke puskesmas juga. Makannya udah mau ya? Oh ya, waktu itu udah dibawa ke puskesmas ya? Makannya udah mau, udah itu ya. Sekarang udah mulai tumbuh ya, berat badannya udah naik ya? Udah Bu, alhamdulillah. Oh iya, syukur alhamdulillah ya kalau udah bertambah ya. Nah, makanya jangan lupa yang tadi pesan saya, untuk balita stunting, untuk ibu hamil usahakan protein hewaninya setiap kali makan 2 macam ya. Oke, 2 macam itu harus diingat ya. Dari contoh-contoh itu nanti bisa ibu tiru di rumah ya, seperti apa. Nah, untuk gram-gramnya usahakan nih ya, balita seperti tadi saya bilang ya, nasinya minimal 75 gram, 75 sampai 100 gram, itu untuk makan 3 kali. Sekali makan itu segitu, bukan 75 3 kali ya, sekali makan 75 gram sampai 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toha, Kabid Advokasi dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang sedikit akan menjelaskan terkait dengan kasus stunting. Stunting adalah masalah serius yang harus ditangani secara bersama-sama. Pencegahan stunting sejak awal jauh lebih penting. Bukan hanya fokus pada penanganan kasus yang sudah ada atau kasus yang sudah terjadi. Selain itu, peran semua pihak sangat dibutuhkan melalui dari pemerintah hingga masyarakat dalam mendukung upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Tangerang. Harapan kami dengan kerjasama yang solid dari semua pihak, upaya pencegahan dan penurunan stunting bisa berjalan lebih efektif. Dan anak-anak di Kabupaten Tangerang dapat tumbuh sehat, cerdas, dan menjadi generasi yang semakin gemilang. Berencana itu keren. Kabupaten Tangerang semakin gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hendra Tarmizi Mars, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang. Stunting merupakan masalah yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama dan penyakit infeksi yang menyerang pada balita sehingga menyebabkan gangguan tumbuh kembang pada anak. Saya menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Tangerang yang memiliki 5 sasaran stunting, yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, baduta bawah 2 tahun, dan balita bawah 5 tahun, agar nantinya dapat dilakukan pendampingan oleh tim pendamping keluarga yang ada di tiap desa. Demikianlah himbauan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang untuk Tangerang semakin gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu.